Hello, Bro Frankie. Hello. How are you? I hope you are Hi. fine. And you? I'm fine too, thank you. How was your morning? How was your morning, Bro Frankie? You have a great morning, nice morning? Aduh, bingung aku mau. Apakah pagi ini baik-baik, punya baik-baik gitu? Kabar baik. Baik. Baik ya. What did you do this morning? Apa yang kamu lakukan pagi ini? Studying and apa ya, menghafal ya, Memorize it. Memorize and I see. Write membacakan, write artikel buat mengetik. Buat kayak study gitu. Oke. Dan tugas. Oh iya, great ya. Oke, let's just start our class ya. Mari kita mulai saja kelas kita ya. Iya. Oke, wait a second. I take the material from the article in Google ya. Saya ambil materinya dari artikel di Google. Oh, ya. Ya. So, wait a minute. As I have promised you last week, I will give material about subject ya. Seperti yang sudah saya janjikan kepada kamu minggu lalu, saya akan memberikan materi tentang subjek ya. Oke. Subject itu subject is a part of a sentence. Subject adalah bagian dari kalimat. Subject is usually located in the beginning of sentence. Subjek itu biasanya terletak di awal kalimat ya. Oke. Subject atau dalam kurung subjek atau pelaku is someone or something that become main of the conversation. Jadi subjek atau pelaku adalah seseorang atau suatu hal yang menjadi inti dari suatu pembicaraan. So if we find out the sentence subject, jadi kalau kita mencari subjek kalimat, it means that we find out the main topic. Itu artinya kita mencari topik utama that is discussed or described from that sentence, yang sedang dibahas atau dideskripsikan dari kalimat tersebut. Saya ulangi ya bahasa Indonesianya. Subjek atau dalam kurung subjek atau pelaku adalah seseorang atau suatu hal yang menjadi inti dari pembicaraan. Jadi kalau kita mencari subjek kalimat, itu artinya kita mencari topik utama yang sedang dibahas atau dideskripsikan dari kalimat tersebut. Okay, do you understand this part? Apakah kamu mengerti sejauh ini? Iya, sis. Okay. Kinds of, now we continue to kind of subject. Kind of subject ya, jenis-jenis subjek, jenis-jenis subjek. The most general kind of subject is people's name or pronoun. Jenis subjek yang paling umum adalah nama orang atau kata ganti orang. But in English, tapi dalam bahasa Inggris, we knew, things that we can, things that we can call it as a subject, not only people. Hal-hal yang bisa kita sebut sebagai subjek tidak hanya orang, but there are several kind of word that we can label as a subject. Ada beberapa jenis kata yang bisa kita labeli sebagai subjek. What are those kind of subject? Apa saja itu jenis-jenis subjek tersebut? Let's just discuss one by one. Mari kita bahas satu persatu. The first kind of subject is pronoun ya, pronoun.
Oke. Pronoun itu kata ganti orang. Hmm. The first subject is pronoun atau kata ganti orang. This kind of subject is the easiest to be compared subject, kind of subject from the other subject. I mean, jenis subjek ini adalah jenis yang paling mudah dibedakan dari jenis subjek lainnya. Kata ganti orang or pronoun consists of I, you, we, they, he, she, it. Ya, jadi ada berapa tuh? I, you, we, they, he, she, it. Ya. Oke. Kata ganti orang pertama bentuk singularnya adalah I. Bentuk singular adalah bentuk tunggal ya. Bentuk tunggal. Ya, itu untuk kata ganti orang pertama. Orang pertama itu jadi orang yang pelaku pertama ya. Lalu saya gitu ya. Kenapa? Misalnya kayak cerita itu saya gitu ya awal mulanya. Ya, Gitu. saya adalah kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama yang berikutnya adalah bentuk plural atau bentuk jamak atau bentuk untuk banyak ya, banyak untuk yang banyaknya adalah we. Oh, we. We itu kata ganti orang pertama. Kami. Iya, kami. Jadi cerita kami misalnya rame-rame gitu ya. Iya, gitu. Oh ya. Jadi ingat ya, kata ganti orang pertama bentuk singular atau bentuk tunggal adalah I. Bentuk pluralnya kata ganti orang pertama atau bentuk jamaknya adalah we. Oh. Ya. Oke. Whereas sedangkan kata ganti orang kedua bentuk singularnya adalah you, bentuk tunggalnya adalah you. Kata ganti orang kedua. Gitu. Oh, gitu. Ya, sedangkan bentuk pluralnya kata ganti orang kedua tetap you. You juga ya. Oh. Ya. Misalnya kamu bilang you are the students of this class. Kamu semua adalah you are all the students gitu ya. Kamu semua adalah murid dari kelas ini. You are all ya. Pakai you are. Pakai all juga. Kamu semua gitu ya. Kamu semua. Sekarang sedangkan kata ganti orang ketiga bentuk singularnya adalah he, she, dan it. Bentuk tunggalnya adalah he, she, dan it. It ya? Iya, it. Oh. Kalau it itu bisa buat hewan, tumbuhan, benda gitu ya. Bukan. Oh, sorry. I mean it itu untuk kata ganti orang ketiga itu untuk ya hewan, tumbuhan gitu ya. Kata ganti ketiga maksudnya. Misalnya contohnya gimana? Misalnya it eats a fish. It eats a fish. It itu pengganti dari kucing ya. Kucing itu atau kalau misalnya asal kalimatnya adalah this cat eats a fish ya. Kucing ini makan ikan. This cat ini atau kucing ini diganti dengan it. Jadi menjadi it eats a fish gitu. Jadi kucing ini diganti menjadi it. Ini. Oh, enggak usah lagi dibuat di situ cat atau misalnya dog gitu, enggak usah ya? Enggak usah. Iya, diganti dengan it saja kalau cat, dog, dan lain-lain. Oke? Kalau tadi dia ya, misalnya dia ini adalah gitu ya. Ya, kalau he adalah dia laki-laki, kalau she dia perempuan. Oh. Oke. Jadi nggak usah lagi dibuat perempuan ini, jadi she gitu ya? Iya, nggak usah disebut namanya lagi atau disebut perempuan ini, nggak usah. Sebut saja she. Okay. Misalnya kalimat Rina is studying English, gitu ya. Rina sedang belajar bahasa Inggris. She is the student of high school. She is high school student.
she is a high school student. Dia adalah murid SMA gitu. Jadi nggak usah ditambah Rina is a high school student, nggak usah ditambah Rina lagi, tapi diganti she aja. Tapi di belakang she itu harus his ya? Di belakang she harus she is, ya, she is. He is gitu juga ya, he is. Ya. Gitu. Oh. Jadi kalau tunggu ya, kita kesini dulu. Sekarang bentuk kata ganti orang ketiga bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya adalah they. They, mereka ya. Kalau tadi kata ganti orang tiga bentuk tunggalnya adalah dia atau he, she, it. Kata ganti orang ketiga bentuk plural atau jamaknya adalah they atau mereka. Apa kasih sih they? Ya, they. T-H-E-Y. T-H-E-Y ya. T-H-E-Y. They. Oh, iya. Oh, iya, ya. Oke, I will explain again. Kata ganti orang pertama I itu dipasangkan dengan to be am. Ya. To be am. Ya, to be-nya am. I am. Oh, I am ya. Iya. Nggak bisa tuh I is. Nggak bisa tuh I is, nggak bisa. I are juga nggak bisa ya. Ya, kata ganti orang pertama yang plural, yang we, itu dipasangkan dengan to be apa? Be. To be-nya apa? Ganti-ganti pertama tadi kan? We are. We are. A-R-E. We are. To be-nya. We are. Ya. Kalau I tadi am, I am. Kalau we are. Ya, we are. Oh. Jadi nggak usah lagi dibuat di situ kalau penulisnya I itu ya kasih jadi we re ya. Tanda kutip di atas ya. Kenapa? Cara penulisannya kan kalau I am kan I ada tanda kutip di atas baru am ya. I tanda kutip di atas sama M. Saya M doang. Itu kalau disingkat ya. Tapi kalau nggak disingkat, ya. I spasi A sama M. I spasi A sama M. Kalau nggak disingkat. Oh. Itu. Baru we tadi we ya. Ya, we. Ya. We tanda kutip atas RE ya maksudnya. Atau kalau nggak disingkat, we spasi ARE. Are. We are. Iya. Oke. Untuk kata ganti orang kedua, bentuk singular atau you, itu dipasangkan dengan to be are juga. Ya. Oh, you are ya. Ya, you are. Untuk pluralnya juga you are. You-nya. Lalu kata ganti orang ketiga, untuk bentuk singular, he, she, it, itu dipasangkan dengan to be. Ya tadi ya, he is ya. Ya, betul. Iya, correct. Betul ya. He is, she is, it is, gitu. It is. Pluralnya itu they dipasangkan dengan to be are. Jadi did are gitu ya? Did are. They are, iya. Atau their. They, koma, tanda kutip atas, RE. Oh. Kalau disingkat ya. Iya. But what we are going to discuss now is a sentence with a verb ya. Jadi yang akan kita diskusikan sekarang adalah kalimat dengan kata kerja, bukan kalimat yang dengan to be, kata kerja to be, bukan to be verb, but we are going to talk about another verb. Sentence with another verb. Kita akan diskusikan tentang kalimat dengan kata kerja lain, bentuk lainnya, gitu. Jadi kalau to be verb itu kan am, is, are ya. Nah itu it's difficult. It's for the next meeting. But now we just discuss about simple sentence that consists of
subject plus verb plus object. Jadi sekarang kita akan mendiskusikan tentang kalimat sederhana yang terdiri dari subjek, tambah kata kerja, tambah objek. Ya. Oh, subjek, kata kerja sama objeknya. Ya, karena contoh kalimat yang akan saya berikan itu terdiri dari subjek, kata kerja atau verb dan objek. But we have to focus in the subject first. Ya, now we have to focus in subject first. Sekarang kita harus fokus ke subjeknya dulu. Kata kerja dan objeknya diabaikan dulu ya. Karena kita sedang belajar subjek hari ini ya. 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 Contoh kalimat wait a minute. Usually subject is located in the beginning of sentence. Biasanya subjek terletak di awal kalimat. But sometimes it can be located after the explanation sentence or appositive. Namun terkadang bisa terletak sehabis kalimat penjelas atau appositive. About appositive, tentang appositive, we will study about it. Kita akan belajar tentang itu in the next meeting ya. Now we just discuss about subject pronoun first. The example of sentence that is using subject is are. Contoh kalimat yang menggunakan subjek adalah she loves ice cream. She loves ice cream. Dia suka es krim. Jadi dia she loves ice cream. She adalah subjeknya, loves adalah predikat atau kata kerjanya, ice cream adalah objeknya. Tapi kita fokus ke subjeknya dulu aja ya. Subjeknya adalah she. Jadi artinya dia suka ice cream. Oh, she. Oh ya. Ya. Atau the second example is contoh kedua adalah a beautiful cheerleader, Sarah rarely misses the class. A beautiful cheerleader, Sarah rarely misses the class. Jadi seorang pemandu sorak cantik, Sarah jarang melewatkan kelas. Jadi which one is the subject? Yang mana yang subjeknya? Apakah a beautiful cheerleader, ya, a beautiful cheerleader, Sarah rarely misses the class. Jadi yang termasuk subjek, ya betul, tepat sekali. Ya. Jadi bukan tengah ya, kayak gitu. Iya. Enggak selama di depannya, bisa di tengah, bisa di belakang. Betul. Jadi seperti yang dibilang tadi, terkadang bisa terletak sehabis kalimat penjelas atau appositif. Jadi Sarah ini subjeknya, a beautiful cheerleader adalah appositifnya. Tadi appositif apa tadi? Kalimat penjelas. Oh, kalimat penjelas. Appositif ya. But we will discuss about appositive in the next meeting ya. Because it needs to be studied too. Itu juga perlu dipelajari appositif itu ya. Karena ada macam-macam appositif, okay? So, can you make 3 sentences using this pronoun? Bisakah kamu buat 3 kalimat menggunakan pronoun ini? Pronoun yang sudah saya sebutkan tadi apa aja? Can you type in chat column? Bisa type di chat column apa you want to say it? Kamu mau katakan saja? Dalam bahasa apa nih, Sis? Dalam bahasa Inggris. Oh, gitu ya. Oke, it's okay. Ya, boleh bantuin aku ketik sini baru aku bilang boleh? Ya, boleh. Sorry ya. Sebentar. Oke.
Sorry, sebentar. Iya, iya. He fried rice. Salah nggak? Ya, betul. He eats fried rice. Yes, correct. Nah, tapi Jadi, ini ya bantuan apa sih? sorry. Mungkin next lain kali iya, biar nggak apa-apa. hafal kosakata lebih. Iya, nggak apa-apa. Okay, so you still have 2 sentences that should be made. Kamu masih punya 2 kalimat yang harus dibuat. Kan tadi baru kalimat pertama, sekarang 2 kalimat lagi. Itu masih kalimat yang ketiga tadi ya, bukan yang 1, 2 belum ya sih. Itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya? Apa harus dari kalimat subjek yang pertama, kedua, ketiga? Iya, terserah pilih mana aja. Mau subjeknya I, you, we, they, he, atau she, atau it, boleh. Okay. Bentar. Ya. Sorry. Ya. Sorry, tunggu ya, sis. Iya. We are going to close tonight. Salah nggak? We are going To class. To class. To class tonight. Ya. To class tonight. Salah ya? We are going Bahasanya. to class tonight. Betul? Oh, ya. We are going to class tonight. Iya. Yeah. Okay, good. But no. Still have one more. Yeah. Sebentar. I take a shower this morning. I take what? I take what? I take a shower this morning. It should be I took a shower ya. Karena itu bentuk lampau terjadi itu bentuk yang sudah terjadi kan. Pagi tadi kan itu sudah terjadi kan. Itu masa lampau kan.
Jadi harusnya Oke. kata kerjanya diganti took ya. Tapi nggak apa-apa, kita lagi fokus ke subjeknya dulu ya. Oh, Ya, tentang itu nanti kita pelajari lagi berikutnya. Jadi ya, I ya, ya. took itu benar, sudah benar ya. Oke, so we can continue. Do you have any questions? Ya, pertanyaan, Frankie? Apa ya? Mungkin kurangnya ya belum menyempurnakan kalimatnya itu ya. Iya, nggak apa-apa. Itu kalimat itu susah loh. Kalimat yang Frankie bikin itu bentuk yang contoh kalimat pertama itu bentuk simple present. Contoh kalimat kedua bentuk present continuous tense. Bentuk yang ketiga bentuk past tense, simple past tense. Waduh. Iya, itu nanti kita pelajari berikutnya ya, makanya. Makanya kita yang simple ya. Tadi yang simple dicari, yang susah ini kuat ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya mungkin apa tadi ya udah lama sih penambahan pengetahuan ya gitu. Ya. Ada pasangannya gitu ya. Apa tadi apa istilahnya kasih bahasa pasangan IM kan gitu kan. Iya. Apa tadi kalau dimasukkan IM itu dalam sebuah kalimat gimana? Apa perbedaannya, misalnya kayak saya lagi belajar, atau IM apa harus dibuat M, atau I studies? Nah, itu dia, itu apa bentuk tensesnya, tergantung bentuk tensesnya. Kalau misalnya I am studying, itu berarti saya lagi sedang belajar. Kayak saya sedang belajar, itu bentuk present continuous tense. Kalau I study at school every day, itu bentuk simple present, itu menandakan atau menunjukkan suatu kebiasaan. Simple present itu termasuk simple present gitu. Kalau I studied gitu ya, study ditambah IED, study IED, itu bentuk past tense yang sudah terjadi di masa lampau. I studied English this morning. Saya belajar bahasa Inggris pagi tadi gitu. Oh ya, tadi ada kata tadi ya, ada kata di situ ya, jadi masa lampau ya. Iya. Enggak, no? Kenapa? Gara-gara ada kata tadi ya, aku belajar tadi gitu ya. Iya. Tapi kalau aku belajar nggak ada tadinya, I study ya, kayak gitu ya? Iya betul. I study English. Kalau I study English. Udah ada kata, kalau udah dimasukkan di situ kata tadi, baru I studied. I studied, nggak pakai M. I studied. Oh iya ya. Iya, itu nanti bentuk tenses pelajaran intermediate gitu. Oh. Oke. Jadi dalam tergantung hari juga Sisi itu melihat bahasanya juga ya, melihat kalimatnya itu ya. Iya, melihat konteksnya. Itu kan nggak bisa dipastikan dalam omongan kita selalu I study ya. Nggak bisa. Terus berubah ya. Iya, tergantung situasi. Tergantung waktunya kapan gitu ya. Jadi kalau dibuat I am study bisa juga kan Sisi? I am study gitu bisa. I have studied itu bentuk present perfect tense. Present perfect tense. Saya sudah belajar gitu. Present perfect tense. Tapi saya sudah belajarnya tidak dalam tidak dalam spesifik waktu, tidak diberitahukan waktu spesifiknya gitu. Saya sudah belajar kapan, masih mesti ditanyakan kapan saya sudah belajar gitu. Iya. Ada juga I had studied. Kalau I had studied itu pada waktu spesifik gitu. I had studied this morning. Itu juga bisa. Saya sudah belajar pagi ini. Tapi mesti ditambahkan apa namanya tuh bentuk tuh mesti dalam kompleks sentences gitu. Mesti ditambahkan compound sentence bentuk kalimat lainnya gitu. Saya sudah belajar sebelum mereka ke rumah saya gitu ya. I have studied before they arrived at my home gitu. Saya sudah belajar sebelum mereka sampai ke rumah saya gitu. Gimana? Susah kan?
Kalau kata you are itu apa? Kapan itu dipergunakan? You are itu biasanya digunakan pada simple present. Simple present atau iya simple present, misalnya tunggu. You are you are an employee in that office, in that company, I mean. Kamu adalah pekerja atau karyawan di perusahaan itu. Gitu. Jadi itu merupakan suatu bentuk yang kita nyatakan pada saat itu, gitu. Ngerti nggak? Oh, jadi pas ketika itu harus disampaikan baru di kalimat langsung gitu ya? Iya, iya betul. Jadi kalau misalnya kamu harus semangat, beda juga? You harus have pakai you to, are ya? Kalau kamu harus, itu harus pakai have. You have to keep spirit, gitu. Kamu harus. Oh, nggak usah pakai are ya? Nggak bisa kalau harus. Kalau are itu biasanya saya adalah, I am a bla bla bla. You are a bla bla bla. Atau kalau mau pakai simple present tense yang lainnya, bentuk lainnya, I am studying English gitu. You are working, you are doing your job gitu. Ditambah kata kerja juga gitu. Oke? Oke sih, coba-coba belajar mengerti. Yeah. But we still have the next material today because it have not been 45 minutes. Ya, itu belum have not already been 45 minutes, belum 45 menit. So we still have more time to discuss about pronoun, kind of pronouns. Yeah. Do you still want to continue this study, this lesson, or do you want to end this class? Karena kita masih punya waktu, karena belum 40 menit, kita masih punya waktu untuk membahas tentang jenis-jenis pronoun. Apakah Frankie mau melanjutkan ke pelajaran ini atau mau mengakhiri pelajaran ini? Kelas Boleh, ini? lanjut. Lanjut ya. Oke. Pronouns ya. Ya. Pronoun is a word that you use as a substitute of noun if you are talking about someone or something. Jadi pronoun adalah kata yang kamu gunakan sebagai pengganti dari noun dalam kurung kata benda ketika kamu berbicara tentang seseorang atau sesuatu. There are several kinds of pronouns. Ya, ada beberapa jenis pronouns. Those are yaitu subjective pronouns, objective pronouns, possessive adjective pronouns, and possessive pronouns. Now we will discuss first about subjective pronouns. The rest we discuss it in the next meeting ya. For today we only discuss about subjective pronouns ya. Sekarang kita akan mendiskusikan tentang subjective pronoun dulu. Sisanya kita akan diskusikan. Kita diskusikan minggu depan. Untuk hari ini kita diskusikan subjective pronouns dulu ya. This type constitute pronouns that is positioned as subject in a sentence. Tipe ini subjective pronouns maksudnya merupakan pronouns yang diposisikan sebagai subjek pada suatu kalimat. Usually these pronouns are followed by verb or be. Biasanya pronoun ini diikuti oleh verb atau dalam kurung kata kerja atau be dalam kurung is mr ya. Yang tadi kita sudah pelajari kan? Pronoun I itu diikuti oleh to be am, pronoun you diikuti oleh to be are, pronoun he, she, it diikuti to be is, pronoun we and they diikuti oleh to be ya, we and they diikuti oleh to be are ya. Ya.
You have to remember it ya. You should remember it. Kamu harus mengingatnya ya. Iya Kak. Okay. So, yeah, I think you already understood about subjective pronouns that we have discussed. Saya pikir kamu telah mengerti subjective pronoun yang kita sudah diskusikan. Ya, subjective pronouns. Oke. Biasanya pronoun ini diikuti oleh verb atau to be atau is, am, are. Oke, there are still three kinds of pronouns. Masih ada 3 macam atau 3 jenis pronouns. We will discuss this later in the next meeting ya. Kita akan diskusikan nanti minggu depan di pertemuan berikutnya. Oke, Frankie, do you still have any questions? Any else questions? Oke, cukup. Cukup ya. Udah ini ya, pusing ya. Ya, sisi ini masih apa ya, masih kurang dalam, mungkin harus benar-benar di setiap hari ya. Kalau kalau masukkan ke sisi gimana ya, kan aku memang udah lama nih, jadi nggak belajar dulu kan gitu, santai berapa tahun. Iya. Apa sih masukan? Nah, bahasa Inggris kan memang harus sering ya kan gitu. Ya, aku udah coba-coba sih hafal kosakata, kata kerja kayak kata benda gitu. Iya. Jadi Frankie selain kursus juga bisa cari-cari di Google. Kalau di Google bisa aplikasi di HP-nya bisa baca nggak? Iya, ini aku tadi yang ngetik itu, ini kebetulan aku baca. Tadi ada kuliah baru. Ya kan zaman instan kan, jadi aku buka Google terjemahan ya, belajar dari situ juga. Iya. Ya, jadi Frankie bisa cari belajar bahasa Inggris untuk pemula gitu. Di situ ada apa aja, basic English gitu-gitu, cari di Google, terus cari di YouTube gitu-gitu. Kira-kira Frankie ya menghafal kosakata gimana kasih sih? Berapa ya kosakata setiap hari yang maksimal gitu dihafal berapa? Oh, ininya Frankie, sebisanya Frankie. Kalau setiap orang kan macam-macam, tergantung kan. Ada orang yang mampu bisa berapa, ada yang mampu cuma berapa gitu kan. Tergantung Frankie. Kalau udah sampai overload, kalau udah sampai penuh otaknya, baru jangan dipaksakan. Oke. So, can we end our class now? Bisa kita akhiri kelas kita hari ini? Oke. Oke, we will meet again next Sunday ya. Next Monday ya. Kita akan bertemu lagi Senin depan ya. Oke. At 12 AM ya. Jam 11 waktu Indonesia Barat ya. Ya, pasti ingat. Oke, ingat. Oke. I will warning. I will remindering you ya. I will reminder you. Okay. Thank you for joining my class. God bless you, Frankie.